Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga. Anda selamat pagi, keluarga Sip, apa kabar? Anda di pagi hari ini semoga selalu sehat dan juga lancar segala bentuk aktivitas Anda di hari ini. Senang sekali sahabat Sirenda, Tia Zara kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Sosial Budaya. Kali ini spesial karena ada duo pakar adat ini yang akan berdiskusi bersama dengan pembahasan yang tentunya juga krusial ya untuk kita semua. Dan satu persatu sudah banyak juga pertanyaan yang masuk terkait dengan tema pembahasan di hari ini, seperti itu. Dan keluarga Sip sudah hadir di studio. Narasumber kita di hari ini ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Dato' Said Marajonan Putiah sebagai tokoh adat dan juga budaya Sumatera Barat. Sekaligus di sebelah beliau juga sudah ada Ustadz Heru Fitria Desandi atau Angku Majobasa sebagai tokoh adat tentunya. Kita akan bahas tuntas terkait dengan tema pembahasan tata cara penyelenggaraan pernikahan sesuai ABS SBK. Kita coba sapa dulu narasumber kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Dan di sebelah Buya juga sudah ada Angku Majobasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Angku dan juga Buya, kita akan bahas terkait dengan pernikahan adat Minangkabau. Ini termasuk pembahasan yang rada sensitif bagi yang belum menikah sepertinya gitu ya. Karena ada beberapa part yang mesti harus difokuskan. Dan kita ketahui bahwasanya pernikahan adat Minangkabau ini adalah bagian dari warisan budaya yang berharga gitu ya. Dengan pemahaman yang baik, tentunya juga sikap yang terbuka. Bahkan kita bisa melestarikan tradisi ini sambil tetap menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya seiring perkembangan zaman, tata cara pernikahan adat Minangkabau mungkin mengalami beberapa penyesuaian gitu. Namun esensi dari adat Basandi Syara Basandi Kitabullah tetap dipertahankan gitu. Nah, nanti Buya Mul akan fokus sepertinya kepada pembahasan syara'nya ini kitabullah gitu ya. Dan nanti Angku Majobasa akan fokus kepada adatnya gitu. Nanti kita akan kombinasikan bersama. Karena banyak banget nih pasangan muda yang masih ingin menggelar pernikahan adat dengan sentuhan modern tapi tetap menghormati tradisi leluhur. Ini bagaimana ini ya. Nah Buya, kita lihat hari ini Buya, anak-anak muda mereka menyelenggarakan pernikahan itu berdasarkan hati nurani mereka sendiri gitu. Dalam artian wah ini wedding dreamnya dia. Dan akhirnya tidak melibatkan mungkin nenek mama gitu ataupun orang-orang yang memang sudah dituakan dalam sebuah kaum gitu ya. Akhirnya mereka punya inisiatif sendiri. Nah sebenarnya dalam adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, bagaimana hal ini dipandang gitu? Pernikahan ini dipandang dalam adat Minangkabau seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Sip FM dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa berdiskusi dengan tema yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Selama peradaban ini ada, maka tema ini menjadi menarik ya, karena orangnya berganti. Benar sekali. Maka orang yang mungkin dulu sudah paham, mungkin sudah meninggal sehingga muncul generasi baru, lalu karena keterbatasan pengetahuan melakukan sesuatu yang sebenarnya itu sangat sakral tapi mungkin kehilangan makna, bahkan mungkin keliru. Nah sehingga bisa jadi berujung pada kalau dalam agama bahasanya dosa gitu. Atau niatnya baik tapi nanti hasilnya malah buruk gitu. Nah yaitu tentang pernikahan. Nah kalau kita berbicara tentang pernikahan, maka yang kita maksud adalah pernikahan dalam Islam. Nah kalau kita kaitkan dengan adat ya tentu adat yang sebenarnya adat Pak Dato ya. Nah atau kalau berkaitan dengan proses penyelenggaraannya ya mungkin ya sesuailah dengan adat Selengka Nagari, sesuai dengan adat sebatang panjang atau Selengka Nagari yang ada di daerah tertentu. Tapi pasti ya seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin bagus tentang agama,
pasti ujungnya adalah mendekati nilai-nilai yang sesuai dengan syariat. Sehingga kita bisa meyakini proses penyelenggaraan pernikahan sejak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan itu adalah proses yang sesuai dengan syarak, sehingga masuk kategori adat yang seban adat ya, yaitu adat bersih syarak bahasanya kitabullah. Nah, misal nanti bisa ditambahkan oleh Engku Datuk ya. Dalam Islam yang berkewajiban untuk mencarikan jodoh itu adalah orang tua. Nah, bukan cari sendiri. Baik. Nah, ini satu poin yang harus kita dudukkan dulu kan. Nah, apakah dengan perkembangan zaman boleh masing-masing mencari calon suami atau istrinya? Nah, kalau kita serius dalam beragama, carikan saya dalilnya gitu. Oke. Nah, saya sampai hari ini belum menemukan dalil. Kewajiban untuk mencarikan jodoh itu adalah kewajiban orang tua. Ya. Bahwa ada misalnya anak kita laki-laki ataupun perempuan tertarik kepada seseorang, mungkin bisa dilanjutkan untuk lebih serius untuk meminang, tetap saja dia harus melapor ke orang tuanya. Baik. Kemudian harus atas seizin ridho orang tuanya. Kenapa? Karena yang akan memprosesnya nanti bukan dia sendiri. Tidak bisa dia menyelesaikan urusan pernikahan nih dia berdua aja, calon suami dengan calon istri, nggak bisa. Pasti melibatkan orang tua. Apakah bisa selesai juga oleh dua orang tua, dua kebelah pihak? Ternyata juga tidak. Perlu juga melibatkan mamanya, pamannya. Nah, itu dalam adat sangat berfungsi. Nah, orang tua berkewajiban untuk mencarikan calon bagi anaknya, calon menantunya. Tapi sebenarnya yang akan menyelenggarakan proses pernikahan, apalagi nanti misalnya ada barale atau pesta, pasti akan melibatkan keluarga besar. Dan itu mamaknya, mamak kepala warisnya, penghulunya, gitu, bakonya, banyak yang akan dilibatkan gitu. Nah, jadi salah besar kalau seandainya kita mengaku orang beradat, orang Minangkabau, tapi ketika akan mencari jodoh atau menikah punya kesimpulan, nah itu urusan kami masing-masing, kami lebih tahu siapa yang cocok untuk kami. Ya tidak, itu salah. Dia seharusnya dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, itu satu ya, satu baru itu kan. Nah, yang kedua, kalau seandainya menyelenggarakan misalnya sudah terjadi kesepakatan, sudah cocok, apakah memakai proses adat yang panjang atau yang singkat gitu. Intinya sudah selesai gitu, misalnya begitu. Nah, maka prosesi akad nikahnya harus dipastikan juga sesuai dengan syariat. Nah, apakah sudah boleh disandingkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki pada prosesi akad nikah? Mereka saja belum halal, kenapa disanding-sandingkan gitu? Nah, itu saya yakin akan banyak respon dari pendengar ya. Ini di daerah kami udah biasa itu. Malah yang lebih hebat, mohon maaf, penghulunya atau yang dari KUA-nya menyuruh harus bersanding. Nah, jadi macam-macam kan? Iya, benar sekali. Padahal mereka belum halal. Nah, nanti pada itu bisa jelaskan di daerah mana di luhak kita ini calon mempelai perempuan itu disandingkan, padahal belum terjadi proses akad nikahan. Baik. Dulunya pasti sesuai dengan syariat Islam. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Itu dua. Yang ketiga, setelah selesai proses akad nikah, pesta lagi, barale. Dengan alasan tamu ramai banyak, dengan alasan make upnya nanti habis hilang dengan berwuduk, maka
sholat zuhur terlupakan, atau kalau sholatnya terlaksana zuhur dengan asar digabung, dijamak gitu. Padahal tidak musafir ya. Nah, yang lebih parah apa? Zuhur enggak, asar enggak, maghrib juga lewat ya. Baik. Nah, gimana caranya kita mendapatkan keturunan keluarga yang taat beragama? Kalau seandainya di proses awalnya banyak nilai-nilai syariat yang mestinya kita tegakkan tapi ternyata terlupakan atau terabaikan. Nah, itu sajalah dulu, itu udah banyak itu diskusinya pada itu kan. Baik. Terima kasih Buya. Kita ke Angku Majapahit di Angku. Tadi sudah di highlight ya oleh Buya kita bahwasanya ada beberapa hal yang mesti harus kita fokuskan. Yang pertama dari proses pencarian jodoh gitu ya. Terus kemudian baru tahapan akad nikah dan kemudian resepsi pernikahan, mungkin istilah yang kita kenal sekarang. Nah, dari Angku, poin pertama dalam pemilihan, kita kenal istilah dengan pulang kabako kalau di Minang gitu ya. Ini apakah termasuk dalam bagian pencarian jodoh ini atau tidak dari orang tua ini Angku kalau di Minangkabau? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, mohon izin ya pada angku-angku Pangulu namun gadang bahasa Batuah sarato cariak pandai kungkuang arek dalam negari, kemudian para dubalang ampang limo dan para bundo kanduang yang ada di ranah Minang. Dalam prosesi pernikahan ini adalah prosesi adat yang menggambarkan konsep keminangkabauan secara utuh gitu. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, prosesi pernikahan tentu diawali dengan mencari jodoh. Dalam pepatah adat yang sering dituturkan oleh para mudomatah dalam penitahan atau pesambahan menyampaikan bahwasanya hutang mandeh jo bapaknya seorang anak perempuan itu salah satunya adalah di depan kadi di mesaji. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, yang bertanggung jawab untuk jodoh itu memang hutangnya pada ayah dan ibunya gitu. Itu yang bertanggung jawab. Ketika rasa tanggung jawab ini sudah akan bisa diwujudkan, maka akan diberikan informasi itu kepada para saudara yang lain, terutama mamanya gitu. Kenapa demikian? Karena dalam Minangkabau dibilang anak dipangku kemanakan dibimbing, anak seperintah ayah kemanakan seperintah mama. Jadi anak itu adalah kepemilikan bersama. Jadi bukan serta merta karena saya ayah dan ibunya ini anak ini tanggung jawab saya. Tidak demikian di Minangkabau gitu. Kita punya tanggung jawab masing-masing terhadap si anak gitu. Baik. Nah, jadi dalam prosesnya itu kalau dalam bahasa adatnya dibilang kilek baliong laka kaki, kilek camin laka muko, condong kasai laka ye, condong demikian. Jadi informasi tadi dibawa ke mamanya. Kemudian terjadilah proses namanya bajanjang naik petanggo turun. Baik. Akan dibawa oleh mama kandung ke mama tungganai, kemudian dilanjutkan oleh manti, kemudian sampai ke penghulunya gitu, ke pimpinan adatnya. Setelah nanti informasi sampai, baru disepakati akan ada acara untuk bermusyawarahnya gitu, agar proses ini memang milik bersama gitu. Nah, tidak seperti tadi, ini adalah hak mereka berdua, tidak gitu di Minangkabau gitu. Nah, nanti di proses bersama pun juga akan disampaikan seperti itu gitu. Ya, disampaikan bahwasanya si anak ini sudah kalau dalam bahasa adatnya lah tahu malu joji raso namanya. Baik. Deknya lah ketek lah gadang nak bajunjungan. Nah, itu bahasanya dari si orang tua ke mamanya gitu. Nah, artinya apa? Ini anak ini sudah pantas lah ya, sudah cocok dia untuk berkeluarga.
Maka dalam adat Salingka Nagari itu memang prosesnya berbeda-beda. Kalau di tempat kami sendiri itu ada namanya proses pertama itu musyawarah. Musyawarahnya itu dinamakan dengan bau-bau. Kita menghadirkan kepemilikan si anak. Berarti ada mamanya, ada bakonya, karena yang akan bertanggung jawab. Nanti dicarilah bule yang segiling, pipi yang selicak, untuk memilih orang yang akan mencarikan atau orang yang akan ditugaskan untuk menemukan jodohnya ini gitu. Jadi pas acara itu sudah dikemukakan. Kalau di daerah kami biasanya dikemukakan 3 calonnya gitu. Nah, diistilahkan dengan ayam jantan. Nah, jadi siapa yang punya ayam jantan silakan dikemukakan. Nah, kemudian setelah dikemukakan itu biasanya minimal 3, maka orang yang ditugaskan inilah yang akan nanti namanya merese, menanyakan mungkin atau tidak, pantas atau tidak nanti untuk proses itu gitu. Nah, setelah nanti di prosesnya pun terbagi lagi nanti kalau di daerah kami 3. Yang pertama batanyui. Artinya rasa-rasa mungkin atau tidak. Maka di situ si pihak nanti yang ditanya akan minta waktu untuk berpikir. Artinya apa? Dia akan menanyakan ke anaknya apakah si anaknya siap atau tidak. Maka berjanji 2 hari ketiga namanya. Kemudian datang lagi proses kedua. Proses kedua nanti ditanyai lagi. Nah, ditanyai lagi. Kemudian raso-rasonya kandak babari pintanya lah kapal pelakuan. Nah, baru seperti itu. Nah, tapi itu baru ke sebelah antara mereka. Nah, karena raso kolah kandaknya kalai, pintanya berlaku, maka kau dibawa lagi berjanjang naik petangguh turun. Disampaikan lagi ke para pemuka-pemukanya gitu, pemuka adatnya gitu. Kemudian terjadi proses yang ketiga, proses untuk memutus atau membuat kesepakatan. Pada proses pembuat kesepakatan itu tidak sama dengan proses penentuan pernikahan. Beda lagi gitu. Jadi yang diputuskan di sini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwasanya kita sama-sama sepakat untuk melaksanakan atau mempertemukan anak kita gitu. Nah, jadi bukan sudah bertemu dia dibawa ke mamanya, tidak gitu. Ini hampir-hampir sama dengan Islam enggak sih Buya gitu ya, kalau dilihat proses yang dijabarkan, digambarkan oleh angku kita ini gitu. Bukan hampir sama, ya sama gitu. Persis karena gitu. Karena ada bahasa isyarat kan. Misalnya gini, Umar bin Khattab memerintahkan kepada adiknya untuk menyelidiki calon istrinya. Disuruh bermalam. Nah, itu kan sangat dalam itu mereseknya engkau ya. Memastikan calonnya ini memang sesuai dengan harapan. Memastikan calonnya ini nanti memang tidak akan ada masalah. Nah, ada lagi sahabat melapor kepada Rasul, ya Rasul, saya mau menikah dengan janda. Rasul menimpali, kenapa menikah dengan janda? Bagusnya menikah dengan gadis. Walau dulu wadud yang gadis yang dari keturunannya diketahui orangnya subur gitu. Banyak keturunan gitu. Nah, kan harus diseleksi kan. Nah, siapa yang paham untuk menyeleksi atau mendalami itu? Ya, orang tuanya, mamanya, bakonya gitu. Maka harus melibatkan keluarga. Nah, makanya kalau di Tanah Datar tadi namanya musyawarahnya Babau ya. Iya, Babau. Nah, kalau di Luanan Bungsu juga ada istilahnya bapokat gitu. Nah, tapi itu tidak akan mungkin terlaksana kalau seandainya proses awal marese Onape Bandung belum terlaksana gitu. Jadi tahapannya ada gitu. Nah, kalau itu dilewati, ya kita pintas ke ujung kan. Kenapa terjadi banyak broken home atau perceraian? Kan faktornya sebenarnya di hulunya bukan itu kan kita bicara hilirnya kan, terjadi perceraian, terjadi broken home. Kenapa? Karena proses awalnya mungkin banyak bermasalah gitu. Si anak memaksakan, nah itu jodoh dia, itu calon dia, padahal belum didalami, belum dipelajari. Ternyata mohon maaf berasal dari keluarga
yang bermasalah. Mohon maaf, ternyata calon suaminya tidak mengerti tentang agama. Iya. Mohon maaf, calon suaminya tidak mengerti dalam urusan keluarga, belum ada bekal untuk berkeluarga. Nah, itu jadi sumber masalah kan? Nah, makanya adakah hak orang tua untuk menolak pinangan? Adakah orang tua untuk menolak yang tadi ya ada ayam jantannya yang ditawarkan, tapi setelah dipelajari 2-3 hari ternyata diputuskan kayaknya tidak cocok. Itu satu hal yang wajar kan? Menolaknya itu bukan karena orang miskin, bukan karena itu, tapi karena mungkin akhlaknya, mungkin keilmuannya, mungkin ternyata dia belum mapan untuk berkeluarga. Itu banyak pertimbangan bagi orang tua untuk menerima atau menolak. Baik. Nah, kalau calon suami atau calon istri kan emosional aja kan. Iya. Pokoknya harus segera hari ini juga. Ya, benar sekali. Baik, luar biasa nih Bu Iha. Ini ketemu juga nih alasan kenapa terjadi permasalahan-permasalahan isu-isu yang sekarang lagi in juga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, dan lain sebagainya, karena memang di hulunya udah salah gitu ya Angku. Tadi ada tahapan-tahapan di awal gitu sebelum pernikahan atau akad nikah diselenggarakan, ada beberapa tahapan, mungkin beda istilah saja di beberapa nagari gitu ya. Nah, setelah itu ada tahapan apa lagi nih Angku setelah proses pertemuan gitu? Oke. Jadi setelah terbuat sebuah kesepakatan, maka kesepakatan itu tentu harus punya tanda. Baik. Nah, batali nak diri, batampuat nak dijenjeng. Baik. Nah, sekarang ini yang berubah gitu. Tanda ini diganti dengan pertunangan gitu. Iya, benar itu sekali. Tidak ada dalam budaya kita di Minangkabau, tidak ada. Baik. Terus di Minang sebenarnya seperti apa? Itu berganti tando gitu. Berganti tando. Ini ditandai dengan apa, Angku? Di masing-masing daerah itu punya kekhasan tersendiri. Gitu. Baik. Tapi tidak ada hubungannya dengan si calon marapu lainnya gitu. Oke, berarti orang tuanya. Jadi tidak ada hubungan dengan cincin dia, yang lain gitu. Malah kalau di daerah Agam itu malah ada ijab kaburnya. Setelah dia betul-betul sesuai sepakat, dilakukan ijab kabul. Ijab kabul antara kesepakatan adat. Bahasanya tandanya kita akan memegang janji ini sampai terlaksana nanti ijab kabul pernikahan. Berarti kesepakatan itu hanya antara kedua keluarga saja, tanpa ada calon atau bagaimana Angku? Tanpa ada calon, yang disepakati oleh kedua keluarga besarnya gitu. Nah, jadi yang disepakati oleh mama seperempuan dengan mama yang laki-laki. Luar biasa. Namun pada waktu itu sebetulnya belum ditentukan harinya gitu. Karena untuk membuat tando itu dikembalikan proses itu ke pihak yang perempuan. Maksudnya perempuan adalah tando itu diserah terimakan oleh kaum perempuan, bunda kandungnya lagi gitu. Jadi yang proses laki-lakinya sudah selesai dengan membuat kesepakatan. Bahwasanya kita merasa sudah sesuai, sepakat akan terjadi pernikahan antara kedua keluarga gitu. Baik. Nah, itu sebabnya ada yang mengatakan ya, kalau nikah itu adalah syarak, kalau kawin itulah adat. Nah, jadi yang dikawinkan itu antara dua buah adat itu gitu. Nah, itu dipadukan. Nah, kenapa yang pas tando itu diserahkan ke perempuan gitu? Karena yang tahu tentang si anak perempuan adalah ibunya. Bakonya, mandehnya, itu yang tahu gitu. Nah, dialah akan mencari tahu nanti, karena perempuan punya keistimewaan. Untuk menentukan harinya nanti. Baik. Nah, karena ada juga beberapa kajian menemukan ketika perempuan dalam kondisi sedang tidak bisa melaksanakan sholat, dilakukan ijab kabul, beberapa penelitian menyatakan banyak yang menimbulkan perpisahan gitu. Karena sedang tidak bagus gitu. Nah, itu sebabnya bertimbang tando bukan yang laki-laki,
Tapi yang perempuan. Salah satu itu dipertimbangkan juga gitu ya. Nah, itu sebabnya dikembalikan ke perempuan dan laki-laki yang menentukan. Baik, pembahasan ini menarik ini. Nanti kita coba tanya ke Buya Mul juga pandangan Islam seperti apa dengan melihat konsentrasi yang seperti ini. Nanti kita bahas lagi. Keluarga Sip, terima kasih, pertanyaan sudah banyak yang muncul satu persatu. Kita akan bahas di segmen kedua setelah break. Dengan informasi berikut ini, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya. Dan masih dalam pembahasan tata cara penyelenggaraan pernikahan sesuai dengan ABSSBK. Bersama dengan narasumber kita ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA atau Datuk Said Marajonan Putih sebagai tokoh adat dan budaya Sumatera Barat, bersama dengan Ustadz Heru Fitria Desandi Angku Majobasa sebagai tokoh adat tentunya. Dan tadi pembahasan kita sempat terhenti ya dengan tahapan-tahapan dalam proses pernikahan gitu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Angku Majobasa bahwasanya di penentuan hari itu dilihat juga ini apakah si perempuan dalam keadaan suci gitu ya, dalam artian tidak ada permasalahan seperti itu gitu misalnya dalam artiannya, dan sehingga ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang sangat krusial gitu. Dan kalau di adat di tempatnya Buya gimana Buya untuk dalam penentuan hari, apakah itu menjadi sebuah kebingungan, bukan kebingungan sih, sebuah hal yang mesti harus dipertimbangkan gitu, atau bebas? Karena ada juga beberapa nih Angku gitu ya, kalau kita lihat dari kondisi sekarang yang sudah ada, apakah ini sebuah perkembangan atau memang pandai-pandainya si pengantin gitu ya, mereka nikah memang sengaja mencari hari yang itu gitu karena alasan yang Buya sampaikan tadi, mungkin make upnya aman gitu sampai selesai karena tidak sholat, dalam keadaan tidak sholat di hari itu. Nah ini mungkin apakah sebuah pro kontra atau suatu hal yang sudah dinamis gitu, boleh-boleh saja, gimana ini Buya? Pertama, secara umum hari itu baik semua. Baik. Nggak ada ini hari Selasa, hari Kareh. Itu paham-paham paham-paham yang keliru ya. Semua hari itu baik. Tetapi kalau kita ada urusan pribadi, misalnya perempuan, ada siklusnya. Kapan dia suci, kapan dia haid. Nah, sementara dia punya kewajiban kepada suaminya ketika dia sudah akad nikah, sudah sah gitu. Nah, maka harus dibedakan juga, ini untuk urusan barale atau untuk urusan akad nikahnya. Nah, apalagi kalau misalnya kita memakai mazhab Syafi'i atau pengikut mazhab Syafi'i ya, nikahnya harus di tempat yang bersih, suci, di masjid mushola. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh masuk masjid mushola orang yang sedang berhalangan. Jadi masalah kan? Ya benar sekali. Tapi karena sudah terbuat jadwal akadnya tanggal sekian, masuk juga dalam masjid mushola, kan jadi rumit kan? Nah, padahal niat kita bagus nih. Nah, makanya hal-hal seperti itu seharusnya menjadi perhatian serius bagi calon pengantin, laki ataupun perempuan, ataupun juga orang tuanya yang akan mengingatkan gitu. Nah, kalau semuanya dilanggar, semuanya sesuai dengan selera, itu jadi masalah kan? Ya benar. Padahal akad nikahnya sakral, sesuai dengan agama. Tapi prosesnya tidak sesuai dengan agama atau melanggar agama, kan jadi lucu kan? Iya benar sekali. Maharnya seperangkat alat sholatnya, tapi calon mempelai laki-laki perempuannya tidak mengerti tentang sholatnya, jadi lucu kan? Iya. Nah, kenapa misalnya juga di Minangkabau dibuat tadi ya timbang tando ya, kemudian dijarakkan juga antara hasil musyawarah mufakat itu dengan prosesi akad nikah atau balalainya kan pertama agar ada persiapan baik bagi kedua calon, baik bagi keluarga inti ataupun keluarga besar gitu. Iya. Kalau yang dibuat terburu-buru atau tergesa-gesa itu malah dicurigai. Jangan sudah dulu bajak. Oke. Kan? Ya baik. Bajak pada kabau. Dulu bajak pada kabau gitu kan. Kenapa? Karena jadi aneh gitu. Kenapa dipaksakan harus tanggal sekian, harus segera, kan jadi lucu, ada kecurigaan gitu. Baik. Nah, sisi lain seharusnya kan ini dijadikan momen untuk ya menambah wawasan pemahaman keagamaan dalam urusan pernikahan atau membangun keluarga ini. Yeah. Nah, dalam
di KUA pun juga harus ada namanya screening gitu. Screening itu sekali. Bukan formalitas atau rutin begitu saja, tidak, tapi sebenarnya kan untuk menambah bekal calon pengantin ini agar membangun rumah tangga itu ada modalnya, bukan semangat 45 aja kan. Nah, jadi menentukan hari, ya, kapan dilaksanakan akad nikahnya, di mana tempatnya, itu menjadi penting kan. Nah, maka perlu dikomunikasikan dengan baik. Nah, tidak bisa ini tanggal cantik nih, ini hari, ya tanggal cantik, semuanya tanggal bagus saja kan. Benar. Jadi kita harus dudukkan ini, kita menjalankan proses ini ada nilai ibadahnya atau kita anggap ini hanya kebutuhan biologis saja. Ya. Kalau sunatullahnya, hukum alamnya, laki-laki ingin kawin dengan perempuan gitu. Tapi agama membingkainya, ini bagian dari ibadah. Karena dia bagian dari ibadah, maka syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Karena dia berkaitan dengan adat, maka semua orang yang punya tanggung jawab untuk itu harus dibawa. Jangan ditinggalkan. Apalagi yang ditinggalkan tuh mamanya kan, bahaya kan, atau baku ya kan. Itu bikin gunyah nanti itu. Luar biasa. Kecuali mohon maaf, kita ini tidak mau lagi melestarikan adat dan budaya kita di Minangkabau. Kalau kita ingin melestarikannya, ya maka hal-hal yang keliru yang pernah terjadi harus kita perbaiki. Baik. Jangan karena orang aja udah seperti itu, masa kita bikin ribet-ribet, rumit-rumit. Tidak. Kalau kita ingin melestarikan adat dan budaya kita, apalagi adat dan budaya itu sesuai dengan agama atau syara, maka kitalah yang bertanggung jawab untuk mempraktekkannya sebagai orang tua, sebagai calon suami atau istri ataupun keluarga besar. Baik. Nah, ini pesan banget ya untuk ke generasi muda yang mau melangsungkan atau sudah ada niat untuk pernikahan. Jadi ambil bagian sebagai pelestarinya adat istiadat di Minangkabau, salah satunya dengan pernikahan gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung, ambil semuanya. Salah satunya dengan mulai dari penentuan hari dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk juga, ini kita ke Angku ya, Angku. Ada pertanyaan yang ingin bertanya lebih lanjut ya, terkait Maminang dan juga Batimbang Tando gitu ya, Batimbang Tando. Apakah ini hal yang sama atau berbeda? Terus kemudian tadi Buya sempat singgung juga bahwasanya jangan disegerakan gitu atau buru-buru. Nah, jadi waktu yang efektif itu berapa sih gitu, dari mulai awal sampai prosesi akad nikah, resepsi, itu waktu yang efektif berapa lama? Apakah 6 bulan jaraknya, setahun, atau bagaimana gitu kan? Dalam Islam kan juga ditentukan nggak boleh terlalu lama gitu ya, ikatannya nggak boleh terlalu lama, jadi harus disegerakan. Itu apakah ada waktu yang efektif atau waktu yang ditentukan di Minangkabau sebenarnya untuk prosesi pernikahan, kepernikahannya banget gitu? Oke. Jadi kalau di Minangkabau itu Batimbang Tando itu itu adalah proses kita mengikat janji ya. Baik. Nah, mengikat janji, di mana nanti ketika janji ini ditepati, tando tadi dikembalikan. Jadi beda kalau tunangan kan sudah jadi milik dia. Iya, gitu benar kan? sekali. Berganti cincin, kayak itu dia. Kalau yang kita dapatkan itu tidak gitu. Jadi dikembalikan lagi ketika janji sudah dipenuhi. Maksudnya apa? Kita menyepakati pelaksanaannya dan pernikahan itu terjadi, maka tando kita kembalikan. Ya. Oke, tandonya dalam berupa apa ini, Bu ya? Kalau di beberapa tempat ada yang kain songket ya, kain songket. Kalau arah-arah ke perbatasan 50 kota itu ada cincin batu aki ya. Batu aki, iya benar. Ya, saling diganti cincin mamanya dengan nggak boleh pula cincin yang dibawa gitu. Coba betul yang ada di tangannya, tandanya kata dia dipegang. Itu dia gitu. Itu jadi bagi daerah berbeda-beda. Iya. Nah, itu dia. Oh, dia itu kalau dikembalikan ya gitu ya setelah selesai. Nah, jadi proses batando itulah kadang orang menyebutnya yang disebut dengan Maminang. Gitu. Jadi setelah tandonya nanti di proses penyerahannya diselesaikan, makalah tiba kesepakatan untuk menakok hari. Seperti pertanyaan tadi, berapa waktu yang tepat? Ini sebetulnya melanjutkan yang sampaikan oleh Buya tadi. Gitu. Oke. Kata orang Minang, pandang wajah, pandang bayang-bayang. Jadi ketika tando sudah diserahkan, itu ada waktu untuk memenuhi yang pertama
secara lahir dan batin. Kalau batin berarti bicara tentang keilmuan agamanya. Karena ini akan mempertemukan dua orang yang datang dari berbeda ayah, beda ibu gitu. Beda keluarga dan beda daerah gitu. Secara lahirnya kita juga melihat sekarang banyak orang melaksanakan pernikahan itu yang tidak segan untuk berhutang gitu. Pada dalam adat kita tidak ada seperti itu gitu. Nah, kenapa dulu ada dikasih jarak? Itu adalah waktu untuk mempersiapkannya. Baik. Berapa jarak yang tepat? Karena mama-mama kita dahulu, terutama itu berasal dari pertanian, mereka menghitungkannya dengan padi. Ada enggak padi yang akan pulang? Maksudnya padi yang proses panen gitu. Nah, di waktu panen itulah dilaksanakan gitu. Nah, itu sebabnya di kita pun tidak ada sebetulnya yang ada janjinya sampai 1 tahun gitu. Kalau 1 tahun itu panen apa dia gitu. Biasanya panen padi itu kalau padi kalau sekarang ya, kalau padi rendah itu 3 bulan 10 hari ya. Itu sudah panen. Kalau padi tinggi itu 5 bulanan gitu. Nah, itu untuk persiapannya. Jadi memang ketika dia lagi masa jayanya, kan kalau panen itu masa jaya itu ya. Nah, masa jaya disitulah dilaksanakan gitu. Tidak harus berhutang. Nah, itu sebabnya pandang diri, pandang bayang-bayang. Jangan dipandang orang lain gitu. Nah, orang lain dia 3 hari 3 malam dengan pesta, tuh kita memaksakan dengan berhutang. Akhirnya apa? Alek selesai, hutang tumbuh. Gitu. Baik. Dia gitu. Ya. Menarik sekali. Nah, kita ke Buya mulai nih Buya. Terima kasih Angku sebelumnya. Kita ke Buya. Buya, kalau dilihat ini dari rangkaian prosesi pernikahan gitu, ada yang dibilang pandang diri lah. Pesta ini nggak mesti harus meriah, tapi beberapa memaksakan untuk meriah. Di Mina itu sendiri, apakah wajib untuk melangsungkan resepsi pernikahan atau boleh dengan mendoa? Itu mungkin istilah di beberapa daerah, mendoa saja. Dalam artian sudah selesai akad nikah ya diajak orang-orang makan di rumah karena keterbatasan biaya tadi. Oke, Angku menyatakan bahwa ada yang bisa panen. Kalau misalnya ada yang tidak gitu, misalnya dia nggak ada ladang, nggak ada sawah atau untuk yang bisa dipanenkan, jadi cuma dari uang yang ada saja. Akhirnya mampu sanggupnya hanya mendoa saja tanpa ada resepsi. Apakah itu boleh-boleh saja gitu, Buya? Kita ke Buya dulu. Apa yang wajib? Yang wajib itu prosesi akad nikah. Satu. Yang kedua, apa yang dianjurkan? Paling tidak hukumnya sunan muakkad, yaitu memberitahu karib kerabat bahwa anak kemenakannya sudah berkeluarga. Nah, maka dalam hadis Nabi dikatakan ulim walau bisyad, lakukan pesta pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing di daerah pada itu kan paling 40 orang kan. 40 orang bisa makan dengan 1 ekor kambing. Artinya karib kerabat, 10 depan, belakang, kiri, kanan. Nah, keluarga terdekat tahu bahwa ini sudah jadi akad nikah. Nah, kalau seandainya kita mampu, ya silakan lebih dari itu gitu. Sakampuang diundang atau sanagari diundang gitu, atau seprovinsi diundang, ya silakan kalau kita mampu. Tapi ada yang dilarang, jangan mubazir. Nah, jangan mubazir itu di mana? Di proses pelaksanaan baralek atau pesta pernikahan itu. Apalagi menzolimi diri, hukumnya haram. Apa menzolimi diri? Kita tidak mampu, dipaksa juga untuk baralek di hotel, berhutang, terus orang yang hadir makan sedikit tapi yang diambilnya banyak. Benar sekali. Nggak pulang pokok. Ibaratnya. Saya nggak nyebut itu ya. Karena ini banyak harapan di sana di balik itu. Berapa kira-kira, mohon maaf ya, pelanggaran yang kita lakukan? Ya, benar sekali. Secara pribadi, bersama-sama gitu. Nah, tadi Kuda tuh nyampaikan kenapa ada jarak sekitar 2-3 bulan. Ya karena bisa jadi calon menantu kita ini datang ketika kita masih bertanam bro kan. Terus ditunggu dulu padi pulang panen gitu. Tapi kalau dia datang menjelang panen 2-3 minggu jelang panen ya bisa cepat gitu. Nah, tapi jangan sampai dikesankan tergesa-gesa karena itu dicurigai. Baik. Tapi kalau misalnya sebulan 2 bulan 1 hari yang wajar. Nah,
Tapi kalau seandainya kita tidak mampu melaksanakan prosesi pesta pernikahan, ya sunnahnya itu menyembelih 1 ekor kambing. Nggak ada kambing, cubadak pun juga bisa digulai kan. Intinya adalah setelah terjadi proses akad nikah itu, kita memberitahu orang, mengundang orang supaya tidak ada suuzon. Ini dia tidak pernah kelihatan di kampung nih. Ini bergandengan pula dengan anak gadis. Dipegang-pegangnya tangan anak orang. Itu tujuannya itu. Jadi mensyukuri sudah terlaksananya proses akad nikah, juga sekaligus memberitahu karib kerabat, keluarga terdekat bahwa ini adalah istrinya, ini adalah suaminya, sehingga tidak ada suuzon, berburuk sangka. Nanti dia berdua-dua malam pulang, coba bayangkan ya, dulu belum ada listrik di jalan, terus dia pulang berduaan. Kalau tidak diketahui dia sudah nikah kan bisa dikeroyok kan? Iya benar. Mampu anak orang gitu kan? Jadi itu hikmahnya gitu. Makanya disunahkan untuk melaksanakan prosesi pesta. Tapi ya semampunya. Jangan sampai memaksakan diri, jangan sampai menzolimi diri, dan ketika dilaksanakan jangan juga ada yang mubazir. Ya, baik. Perlukah ada musik? Nah, di dalam Islam juga dibolehkan ada ada musik, ada seni, ada apalah namanya, gambus, nasi dan segala macamnya, dalam rangka syiar kegembiraan. Tapi itu tadi jangan ada yang berujung dengan kelalaian atau dosa. Rasul malah menggendong Ibunda Aisyah untuk melihat pertunjukan di hari raya karena hari gembira gitu. Nah, di budaya Timur Tengah pun juga begitu. Kalau ada orang pesta pernikahan, ya ada syair, ada nasyid segala macamnya. Tapi intinya adalah sesuai dengan syariat, tidak melanggar. Yang terjadi di kampung kita, mohon maaf ya, kan malah yang hadir ikut mabuk-mabukan. Yang lebih parah lagi berkelahi deh. Setelah organ tunggalnya selesai, setelah itu jadi perkelahian kan. Nah, atau yang sedang heboh sekarang di media sosial kan, jilbabnya rapi tapi berjoget. Kan jadi merusak nilai-nilai adat dan budaya. Baik. Ya, kalau kita ingin menegakkan adat budaya kita, kenapa tidak kita lestarikan kembali seni-seni atau musik-musik tradisional gitu. Toh juga pesannya pesan-pesan religius gitu. Kenapa diidentikan kalau pesta harus organ? Mana dalilnya gitu? Tapi mohon maaf kan, para nenek mama pengulu ya seolah-olah keluh lidahnya, tidak bisa menetralisir atau minimalisir itu. Kenapa? Karena dia anggap ini urusan saya, ini urusan yang menikah, ini urusan bapaknya. Jadi hilang rasa kekeluargaan. Padahal kita ini seperti sampaikan Kudati bahwa urusan menikah ini bukan urusan 1-2 orang, tapi urusan ini urusan keluarga inti, urusan keluarga besar. Baik. Nah, berkaitan dengan hal itu Bu ya, bahwasanya pernikahan itu juga melibatkan orang di sekitar ya. Nah, kejadian hari ini sesuai dengan pertanyaan yang masuk dari Rahma dari Kurau gitu ya, ingin bertanya bagaimana pesta pernikahan yang digelar tapi menutup fasilitas umum gitu, contoh mampang jalan gitu kalau bahasanya di kita, dan menghalangi hak orang lain mungkin untuk menikmati aksesibilitas gitu, dan banyak terjadi belakangan ini sehingga bergesekan dengan tetangga, niatnya bakalan rame-rame, taunya ya itu tadi ada miskomunikasi gitu. Aduh, berat banget pertanyaannya. Ya, yang gimana, tadi kan, nah itu tambahan pelanggaran secara hukum positif, juga dosa buat kita kan. Kenapa menzalimi orang kan? Iya. Ya kalau seandainya kita ingin barelek juga, ya di rumah kita. Kalau seandainya tidak memungkinkan karena rumahnya tipe 36 atau tipe gitu. Ya mungkin bisa lah di ruang gedung pertemuan gitu, supaya tidak ada yang terzalimi. Nah, tapi kalau tidak mungkin juga, tapi harus berelek juga, ya dilibatkanlah RT, RW, ada jalan alternatif pengalihan gitu.
pemuda juga membantu untuk urusan transportasi. Ya. Intinya adalah komunikasi ini tidak bisa selesai oleh kita gitu. Rumah-rumah Ambo, tanah Ambo, dulu tanah jalan tuh punya Ambo, tidak bisa begitu. Dia sudah jadi fasilitas umum, maka itu miliknya orang secara bersama. Nah, maka itulah pentingnya komunikasi. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Nanti paling tanya ke Engko Datuk gini, itu boleh nggak secara adat gitu? Baraleknya di jalan ya, atau apa namanya tempat bersandiannya ini seharusnya kan di dalam rumah gadang ya. Ini sekarang di tengah jalan ya, boleh? Iya, benar. Saya bisa katakan itulah terjadinya perubahan adat istiadat. Dia tidak adat sebenarnya adat. Nah, kalau adat dan teradatnya seharusnya baralek itu di rumah gadang. Nah, tapi karena ini dianggap adat istiadat, ya sudah dari rumah gadang, sekarang rumah gadang nggak ada. Nah, sekarang gimana pindah lagi? Pindahnya ke jalan. Baik. Kalau kita para datuk penghulu misalnya kan lazimnya kita ini duduk di tengah rumah gitu. Sekarang hidangan makanannya prasmanan. Atau ngambil sendiri ini apa namanya tuh? Ya, prasmanan. Prasmanan kan. Tapi kalau tidak ada di tengah rumah, pakai kursi. Nggak ada kursi sambil tagak sama makan. Kan bahaya. Baik. Terima kasih Bu ya. Ini sebelum kita bahas terkait dengan bagaimana model dari tata letak pelaminan ini cocoknya gitu ya, Angku. Ini ada pertanyaan masuk, kayak banyak banget pertanyaan yang masuk di hari ini. Dari hamba Allah di Lumin, izin bertanya, Ustaz, lain Padang, lain Ilalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain nagari, lain adatnya. Jadi begitulah petata petiti yang kentara sekali di Minangkabau. Semisal adat meminang di daerah A, pihak laki-laki yang harus datang meminang perempuan. Tapi di daerah B, pihak perempuan nih yang harus datang meminang laki-laki di lapangannya. Berjodoh laki-laki daerah A dengan perempuan daerah B, masing-masing pemangku adat ngotot gitu ya. Ini harus ngikutin adat saya gitu kan. Ini nggak ketemu, ini kalau saling ngotot. Itu gimana baiknya mengambil keputusan? Mungkin yang sedang bertanya sepertinya sedang di kondisi ini nih, start bingung gitu. Alhamdulillah ada dialog sosial budaya hari ini gitu ya. Akhirnya mungkin ketemu jawaban. Ini gimana dari pandangan Angku nih, Angku? Ya, terkait dengan kesepakatan penggunaan adat itu kan hal yang biasa karena lain Padang, lain Ilalang, lain Lubuk, lain ikannya. Maka kita akan ketemu kebiasaan-kebiasaan atau ada istiadat yang berbeda antara daerah lain dengan daerah kita. Kemudian ketika prosesnya bagaimana menyatukannya? Nah, itulah fungsi dari duduk bersama itu, musyawarah gitu. Tentu kita melihat sisi mana yang terbaik dari yang baik gitu. Kita tidak menyalahkan gitu. Dari adat A seperti ini, adat B seperti ini, seperti yang sampaikan tadi. Ya, kalau nggak salah itu di daerah bagian yang kami pernah alami itu ke arah Solo sampai Sawalunto. Nah, itu seperti itu dia. Dia yang laki-laki dia. Nah, dalam proses kesepakatannya itu tinggal duduk bersama. Kita saling memberikan pandangan dan saling menghormati. Malah kami pernah melaksanakan kedua-duanya. Nah, kan dia mau melaksanakan adat dia. Pemangku adat kita juga ingin melaksanakan adat kita. Kita laksanakan kedua-duanya. Tapi itu nggak memberatkan si calon pengantinnya itu. Inilah kearifan dia sebagai pemangku adat gitu. Ini proses kemenakan ini proses baik atau tidak baik? Yang kita kerasi itu di bidang apa? Adat sepematang panjang, adat selingkah nagari. Ya. Kalau sudah berbeda nagari, maka kita pakai adat sepematang panjang. Tidak bisa kita paksakan adat selingkah nagari kita gitu. Kan contoh misalnya antara kami dengan Buya gitu. Kami dipaksanya buat kelamai. Kami tidak biasa membuat kelamai gitu. Bisa-bisa tidak kelamai yang terbuat jadi gitu. Karena kita tidak memakaikan apa yang tidak biasa di daerah kita. Gitu. Baik. Nah, disitulah dituntut kearifannya. Gitu. Namun ini tentu tidak dengan bahasa keras ya. Tentu dengan pemahaman bersama antara kedua belah pihaknya. Insya Allah pasti ada jalan
ketemunya kalau sama-sama berpikiran jernih. Oke, baik. Kalau seperti tadi, balikkan lagi niatnya. Ini perkawinan ini untuk beruji samo merah atau mencari padang dan data gitu. Atau kita memang ingin suatu kebaikan, atau balik ke situ. Oke, ini mungkin dari pandangan Angku sebagai nenek mama gitu ya. Ini kalau saya ini kita posisikan di kondisi si calon pengantin, ini masuk pertanyaan selanjutnya. Mengingat kita menganut ABS-SBK, namun adat persyaratannya di sisinya calon gitu ya, calon si anak dara atau marapule, mengingat persyaratannya menurut mereka tuh lumayan berat dan bahkan sulit rasanya gitu. Apakah boleh adat ditinggalkan, syariat tetap kita jalankan? Bolehkah kita menganut prinsip seperti itu gitu loh? Ini kayaknya ke Buya dulu nih Buya. Boleh nggak ya kita menganut prinsip seperti itu, atau mungkin bisa dicari jalan tengahnya gitu Buya? Saya sudah berulang-ulang sampaikan di acara kita ini kan, jangan kita memakai pendekatan mempertentangkan antara syarat dengan adat. Kalau ada yang rasanya bertentangan atau ada yang berat, seperti sampaikan Datuk tadi, pasti ada jalan keluarnya. Karena adat kita ini bukan buah mati, tapi dia buah sentak. Adat istiadat, adat yang diadatkan, itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Itulah pentingnya melibatkan keluarga besar itu. Dan kita kan juga mau ke bayang-bayang. Kita mampunya baraleknya untuk keluarga besar kita saja. Kita mampunya sekampuang, kita mampunya senagari. Ya itu kan mengukur kemampuan masing-masing kan. Nah, sehingga berkaitan dengan adat juga begitu. Yang prinsip apa? Musyawarah, mufakat. Lebih dari itu apa? Timbang tando. Timbang tandonya apa? Kan tidak ditentukan. Yang penting ada timbang tando kan? Nah, sesuatu yang dianggap berharga sebagai bukti ini komitmen, janji. Toh nanti juga setelah ditepati janji untuk menentukan hari, barang yang dipentimbang tandokan itu dikembalikan kan? Dikembalikan. Nah, jadi tidak mesti sesuatu yang mahal, sesuatu yang ujungnya memberatkan, tidak kan? Nah, apalagi misalnya diadu adat Loha dan Bungsu dengan Pariaman ya. Kalau di Pariaman, kalau misalnya laki-lakinya itu harus ada uang jemputan atau babali gitu kan. Ya di Payakumbuh perempuannya itu diberi hak untuk mendapatkan perlengkapan rumah tangga sasudui gitu. Nah, kalau misalnya nenek mamaknya kedua belah pihak ini ngotot dengan adat masing-masing, enggak jadi nikah orang laki-laki Pariaman dengan orang perempuannya Payakumbuh. Tapi kalau misalnya bisa bermusyawarah, bisa draw. Iya benar. Urusan masing-masingnya diselesaikan gitu. Nggak bisa, harus ditegakkan juga. Sudah bisa disiasati oleh calon laki-laki dan perempuan. Benar sekali. Kalau perempuannya kaya, kasihlah satu mobil Avanza atau BM Innova atau Fortuner Pajero, kan? Spander ke calonnya kan, kasih ke kuncinya ke mamanya. Setelah itu, setelah terjadi akad nikah, dikembalikan kunci ini oleh mamanya kepada mereka. Udah selesai kan, punya dia juga jadi. Benar. Artinya tidak ada urusan adat yang tidak bisa diselesaikan. Yang kusuk itu bisa diselesaikan, yang karuah bisa dijaniahkan. Kalau nenek mama penghulunya dilibatkan. Tapi kalau tidak dilibatkan, itu kayak cerita kita 3 bulan yang lalu kan, sampai ada yang katanya bunuh diri karena tidak kuat untuk menjalankan aturan adat, padahal sebenarnya sudah cocok ya. Cocoknya mungkin calon laki-laki dengan perempuan, tapi keluarga intinya atau nih mamanya belum cocok gitu. Akhirnya seolah-olah dilarang atau dihambat gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Buya. Terakhir ini kayaknya aku kalau dilanjutkan makin banyak pertanyaan yang masuk, karena pembahasan ini juga sangat luar biasa ini. Terkait dengan pernikahan tadi Angku, bahwasanya sekarang sudah mulai banyak perbaharuan gitu ya. Ada modernisasi dari tata letak, mungkin layout dari pernikahan, pelaminan gitu ya, pelaminan. Kalau dulu kita kenal pelaminan dalam rumah gitu, atau harus di teras. Sekarang sudah mulai beralih di halaman depan misalnya kayak gitu, di bawah tenda, bahkan di gedung gitu. Kalau di dalam Minang sebenarnya bagaimana sih tata letak dari model pernikahan atau resepsi ini gitu loh. Mereka duduknya di mana gitu, atau dulu bahkan kita lihat juga di atas kasur gitu, di dalam rumah. Nah, ini apa yang semestinya harus kita dudukan di sini, atau boleh-boleh saja karena sudah ada perkembangan zaman misalnya?
Pertama di sini kita harus membedakan mana yang adat bobobua mati, mana yang adat bobobua sentaknya. Baik. Nah, jangan disamakan jadi satu kesatuan utuh gitu. Nah, seperti pertanyaan tadi, ketika pernikahan terlalu besar, kalau diikuti adat terlalu rumit. Adat itu pun juga ada pembagiannya. Nah, secara umum kita bisa kelompokkan 3. Ada namanya alat pernikahan ketek, ada yang menengah, ada yang gadang, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tadi dalam hadisnya kata Buya itu membantaikan kambing, di daerah kami malah dibilang talu ayam secik digorengan udah gitu. Masya Allah. Pulang ke surau, pulang ke rumah, memang seperti itu. Adat atau alek kete itu adalah dikhususkan untuk dia yang bersanak famili, hanya keluarga-keluarga dekat. Itu beralek menengah. Beralek menengah berarti dia sudah punya kemampuan untuk menjamu beberapa orang. Baru terakhir namanya beralek gadang. Ya, kalau beralek gadang itu ada petuahnya. Salah satunya tentu darah terserak di halaman. Itulah yang membantai, membantai kabau, bantai yang lain. Seperti itu. Baik. Dari jenis adat yang akan dilaksanakan, baru situ kita membahas tentang kepelaminannya gitu. Jangan nanti pelaminannya yang utama dulu daripada adatnya gitu. Iya, benar sekali. Benar. Ini adatnya dia mau laksanakan yang mana? Saya tidak mampu. Kemampuan kami tidak ada. Kami hanya bisa mendoa. Berarti pulang di surau ya udah telur aja. Beli telur digorengkan, himbau orang alim ulama untuk doa sepatah, udah selesai. Ya. Kemudian kalau punya kemampuan akan baliknya menengah, ya boleh dilaksanakan gitu. Tapi seperti tadi ingat tubuh bayang-bayang gitu. Jangan dipaksakan gitu. Sampai mampang jalan gitu kan. Benar. Mengambil hak-hak orang lain. Dalam Minang tidak ada. Ya, kita tidak menemukan salah satu catatan sejarah proses pernikahan Minang itu memakai halaman rumah gadang, nggak ada. Baik. Seluruhnya di dalam rumah gadang. Kita juga bisa melihat kalau telusuri sejarah itu pelaminan ini kapan adanya gitu. Kapan mulainya ada pelaminan gitu. Berarti dari dulu nggak ada gitu ya? Itu yang dibilang orang cupak dipape orang menggalih, jalan biasa orang lalu gitu. Dulu awalnya pelaminan ini hanya tenda 3 meter kali 3 meter. Kemudian supaya agak naik harga jadikan lagi 12 kali 12. Ada unsur bisnis. Ada unsurnya gitu. Jadi kita mau mengikuti dia, apakah itu adat? Kita bedakan dulu gitu. Kemudian mana yang mestinya di rumah atau di halaman? Secara aturan adat tentu dia di rumah dilaksanakan gitu. Itulah dulunya kita memiliki rumah gadang. Cuma dengan sekarang keterbatasan, mungkin tidak bisa di rumah seperti kata Buya tadi. Mungkin mencari rumah yang lebih besar disewa, aula atau apa gitu. Ya mungkin tidak bisa juga, nggak sampai uangnya. Adat pun tidak membatasi, boleh laksanakan di halaman. Tapi memang mempertimbangkan orang sekeliling gitu. Itu gunanya tadi. Jadi kalaupun akan dipakai misalnya jalan, kalau di kota, berarti seluruh pengguna jalan itu disiriahi, dikasih tahu. Jangan nanti yang pengguna jalan tidak tahu, udah terlonsong nanti balik lagi keluar lagi kan. Karena dia tidak disiriahinya gitu. Ngomelnya? Ya, ngomel-ngomel orang gitu. Akhirnya kita tidak dapatkan doa, malah umpatan. Ya, umpatan yang dapat dia gitu. Itu prosesnya. Jadi adat itu sebetulnya kalau di Pakareh ini bisa kareh, tapi di lunak inyo badan tiang. Mungkin kemarin kita udah bahas ya, adat itu lunaknya badan tiang, karehnya berjelo-jelo. Coba kita bayangkan. Biasanya kalau kareh yang badan tiang, kalau dalam bahasa adat tidak ada kareh itu badan tiang, kareh itu berjelo-jelo. Jadi sebetulnya dengan musyawarah dan mufakat dan kebiasaan kita dalam adat Minangkabau semuanya bisa kita laksanakan. Tapi kita harus membedakan mana yang adat yang adat yang kita laksanakan itu, ya, mana yang kebiasaan yang dibawakan ke dalam adat. Baik. Itu. Karena di zaman dulu tidak ada juga. Kalau mungkin kami sendiri melihat foto perkawinan orang tua kami itu hanya di rumah aja cuma.
hanya di sebuah kursi sofa yang dihias, ditutupi pakai kain selimut tuh duduk di sana gitu. Tidak ada pula alasan dia tidak bisa sholat zuhur gitu karena ada make up. Karena zaman dulu make upnya tidak ada seperti sekarang gitu. Nah, itu yang kita bilang tadi, karena itu sudah digeser oleh orang, cupaknya lah dipapik di orang Panggalih. Gitu. Baik. Akhirnya kita menganggap apa yang sudah terjadi itu adat gitu, tidak seperti itu gitu. Ya. Terima kasih. Ini harus kita pilah. Baik, terima kasih Angku. Mungkin kita langsung aja closing statement ya, Angku dan juga Buya, dengan pembahasan tata cara penyelenggaraan pernikahan sesuai dengan ABS-SBK. Mungkin banyak banget, mesti harus ada part 2-nya gitu ya keluarga sih, karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu. Kita ke Buya mau dulu Buya untuk closing statement-nya, silakan. Baik, pendengar CFM dimanapun berada, kembali ke pengantar awal. Kalau kita memahami pernikahan ini adalah ibadah, maka tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin menjalankannya agar memenuhi syarat dan rukunnya agar mendapatkan pahala. Jangan dibalik, ya, kita mengatakan ini adalah sakral, inilah ibadah, tapi syarat dan rukunnya tidak kita penuhi. Tentu ujungnya kalau tidak rusak, tidak sah, jadi batal atau malah menimbulkan dosa. Jadi semangat kita menjalankan sunnah Rasul SAW untuk membangun keluarga, karena pernikahan itu adalah sunnahnya Rasul, maka cara pelaksanaan juga harus mengikuti sunnah Rasul SAW. Dan kita harus garis bawahi, ya, kalau pendekatannya adalah ABS-SBK, ada biasanya syarat bersandi kitabullah, syarat mengatur adat memakai, maka tidak ada pertentangan antara adat dengan agama. Nah, kalau ada yang kita salah persepsi, maka persepsi yang keliru itu yang harus kita koreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya, lengkap sekali. Kita ke Angku untuk closing statement ya dengan pembahasan kita di hari ini. Silakan Angku. Ya, terima kasih. Mungkin untuk penutupnya, antara adat dengan agama itu sudah dipati ambalau ya. Sudah jadi sebuah kesepakatan bersama yang hakiki, bahwasanya adat bersandi syarat bersandi kitabullah, dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan adat itu yang tidak bisa diselesaikan. Khususnya tidak ada yang selesai. Tinggal pelaksanaannya di kita masing-masing gitu. Dan ini juga dua hal yang tidak perlu dipertentangkan gitu. Ketika kita sudah memahami apa yang konsep di adat itu dan nilai-nilai apa yang akan ditanamkan di adat dan bagaimana ketentuan dalam agama, kita rasa ini tidak ada hal yang menjadi masalah gitu. Yeah. Jadi kalau kita punya masalah terkait ini, kita cari ilmunya, kita gali ilmunya, dan perbanyak lakukan musyawarah dan mufakat. Inilah kunci dari pelaksanaan kegiatan dari proses pernikahan itu. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Angku. Nah, itu dia keluarga sih pembahasan kita di hari ini, tata cara penyelenggaraan pernikahan sesuai dengan ABS-SBK ya. Bahwa pada dasarnya kita mesti harus memperbaharui pola pikir kita, bahwasanya adat dan juga Islam, agama itu saling berkesinambungan atau bahkan saling menguatkan gitu. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Maka perbaharui dulu nih tujuan kita maunya apa. Perbanyak komunikasi aktif dengan para pemangku adat ini, mama dan lain sebagainya. Karena ini suatu hal yang penting juga. Semangat ini untuk teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan, libatkan orang di sekitar para pemangku adat ini, mama ya. 3 tungku saja rangan gitu, para bunuh kandung juga libatkan semuanya untuk diskusi aktif sehingga pernikahan sesuai dengan adat juga Islam bisa terselenggara dengan baik gitu ya. Terima kasih Angku dan juga Buya di hari ini atas pembahasan kita, dan juga bagi yang bertanya kami ucapkan juga terima kasih. Kita mohon undur pamit diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.